Kemudian untuk stok atau saham yang menarik seperti EV related itu sangat menarik karena dalam G20 itu Jokowi sangat menekankan mendukung untuk EBT atau energi terbarukan. Energi terbarukan itu termasuk motor dan mobil listrik, di mana ada wacana kalau pembelian mobil listrik itu kan dapat subsidi sekitar 80% dan motor itu sekitar 8%. Jadi ya kan sekarang udah mau habis, jadi mungkin itu akan menjadi katalis yang sangat menarik di tahun depan 2023. Dan seperti juga energi terbarukan lainnya seperti hydropower seperti kayak Arco, Kin, dan kalau mobil dan motor listrik itu mungkin kayak Indica, kayak Selis itu kemarin juga tiba-tiba sahamnya naik dan chartnya itu jadi membentuk kayak pola double bottom, itu sangat menarik. Mungkin ada something, biasanya kalau chart itu lari kita belum tahu newsnya tapi chart itu kadang jalan dulu gitu. Bener gak Pak Hendro? Kadang kita gitu ya. Sering sekali saya sekarang karena udah mulai belajar lebih detail ya, lebih mengerti lah ya. Dulu aku ngerti tapi cuman lebih ke ya pola-pola yang simple. Sekarang aku lebih mempelajari lebih dalam. Saya kadang-kadang ini saham aneh ya, kadang-kadang kok ini naik, kenapa chartnya jadi bagus banget antara rounding bottom, double bottom, ini ada apa? Belakangan udah di atas baru keluar beritanya. Jadi itu juga akan EV related, seperti termasuk juga mungkin yang ada kopernya seperti MDKA, itu juga kan termasuk salah satu komponen pembuatan bahan listrik kan, baterainya juga pakai koper. Kalau nikel ada dua opininya. Ada yang bilang nikel itu oversupply, jadi harganya itu nggak akan terlalu jauh dari harga sekarang. Tapi ada juga analis yang bilang bahwa ada dua macam nikel. Ada satu nikel memang oversupply, ada satu nikel yang belum oversupply. Jadi mungkin metal-metalan masih menarik, sedangkan untuk coal, oil mungkin akan normalize. Untuk turun jauh mungkin enggak, tapi akan lebih stabil, nggak akan setinggi sekarang. Mungkin akan setelah winter is over mungkin pelan-pelan akan turun, tapi mungkin juga nggak akan turun jauh, tapi turun. Dan gold, banyak sekali yang bullish on gold juga, karena ini kemarin itu banyak sekali berita China itu kayak keep on buying gold, kayak mereka tuh mau mengurangi ketergantungan terhadap USD, jadi mereka nimbun gold. Nah, gold itu jadi sangat menarik juga mungkin untuk diperhatikan tahun depan ya. Banking, karena suku bunga tinggi, banyak sekali analis yang memberikan opini bahwa banking sector juga akan diuntungkan dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Mungkin banking yang bisa kita lihat tuh ya tetaplah BCA yang the biggest market cap, BRI, BNI itu biasanya yang kayak kecil tapi kadang naiknya juga lincah ya. Rata-rata for big banks itu menarik, tapi kalau banking itu kan mainnya pelan, paling kita ambil dividennya. Mungkin kalau consumer ya pasti kalau lagi pemilu gitu ya udahlah, pasti ICBP lah udah paling rame. Dan kemungkinan juga soft commodity tahun depan juga akan lebih melandai. Jadi kalau soft commodity-nya turun, ICBP akan juga diuntungkan. Mungkin kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kita punya tema tahun pemilu ya. Kalau tahun pemilu kan putaran uang lebih banyak ya. Otomatis putaran uang lebih banyak, belanjaan orang lebih banyak. Nah, income pembelanjaan orang berarti pendapatan di pihak lain, pendapatan dari perusahaan. Nah, itu mungkin trigger tahun depan dari si Rita, consumer good, retail, tech yang udah di bawah, terus ada katalis ini EV dan EPT ya. Terus banking yang selalu ikut terus ya. Banking biasa emang kalau punya bank katanya susah rugi, untung terus kalau di Indonesia ya. Sama mungkin yang ada katalis ya, biasa ngedadak tahun lagi gimana sepi, ada berita ini. Nah itu biasa kalau ada corporate action atau ada apa, nah itu sahamnya suka lari kenceng, ada perubahan kayak gitu ya. Nah kalau dari Pak Hendro, gimana Pak Hendro? Kalau dari saya ya sekali lagi ya, based on chart sekarang itu terus terang gelap semua ini, jadi nggak ada chart yang menjanjikan apa di 2023. Saya terus terang pribadi belum
belum convince lah ya, sehingga saya juga position saya di market juga nggak banyak gitu, karena emang saya belum yakin. Karena kalau kita bicara sektor rotasi ya, ini kalau komoditi kan katakanlah udah naik, mungkin banyak yang bilang tinggal tarikan terakhir lah gitu, katakan setelah itu akan ada koreksi segala macam. Biasanya kan kalau komoditi selesai, gantinya kan properti dan konstruksi. Tapi kan kita tahu sendiri suku bunga naik terus. Kemudian kalau kita lihat juga nggak ada info sama sekali ya ke popcorn ini kalau di saham-saham kita. Jadi agak berat juga rasanya sekarang kalau ngomongin properti sama konstruksi selama kondisi Amerika masih kayak gitu. Suku bunga sana naik, pasti kita juga nanti akan ikut naik juga dan segala macam. Jadi kalau saya sekarang ya sama yang Ci Vivi bilang tadi, saya lebih ke arah trading by corporate action ya. Sekarang ini kalau Anda teman-teman perhatikan banyak red issue ya yang sedang dilakukan. Kemarin ada SMGR ya, ini yang gede-gede lah ya. Yang lagi jalan sekarang ada Excel, kemudian kemarin juga ada Agro juga, kemudian ini dalam waktu dekat juga ada BBTN yang saya mungkin lebih prefer untuk sementara ya kita trading by corporate action, karena kalau dari chart setengah mati nyarinya ya chart mana yang bagus gitu ya, yang breakout belum ada, yang bottoming kayak MTech juga nggak tahu nih bottomingnya di mana gitu kan. Jadi tapi tetap saya akan perhatikan ke depan karena saya kan mungkin lebih ke arah jarak pendek gitu ya. Jadi sekarang ini belum kelihatan nih yang pendek yang mana, tapi saya akan perhatikan saham-saham yang udah terjun cukup dalam, yang minusnya tahun cukup dalam, yang tapi secara kata teman-teman saya yang fundamental bagus gitu ya, karena saya sendiri nggak terlalu belajar di sana kayak MTech ya, SCMA, yang satu grup itu sebenarnya kan menurut saya sih ya someday ini akan balik nih gitu, cuman when-nya kan saya nggak tahu, tapi saya akan tetap pantau saham-saham yang sekarang udah cukup dalam turunnya. Kalau dia udah mulai sideways sebelum dia naik lagi ya nggak tahu kalau di V-shape recovery ya, tapi tetap akan saya perhatikan itu. Tapi kalau untuk sektor, saya setuju dengan cerita tadi. Yang pertama pasti akan yang sektor terkait dengan pemilu, duit pasti akan banyak keluar, likuiditas itu pasti akan banyak keluar ke retail, mereka akan belanja, mereka apa segala macam ya, bikin kaos, bikin apa segala macam lah, urusannya sama kampanye lah ya, bendera, kaos apa whatever itu. Jadi mungkin emang retail consumer yang mungkin yang bukan yang mid high tapi yang ke mid low itu salah satu inceran saya juga. Kemudian banking, ya sama, persis sama cerita. Jadi banking yang terutama yang gede-gede. Cuman saya pribadi sebenarnya nggak terlalu seneng trading di banking karena alasannya ya sama, tadi naiknya cuman ya sehari cuma 1%. 1% kadang-kadang ya kalau teman-teman yang memang sabar dan memang tidak terlalu ngejar volatilitasnya, takut dengan volatilitas tinggi, saham atau banking menurut saya pilihan yang cukup wise untuk tahun 2023. So menurut saya itu Ci, jadi dari saya ini sebenarnya nggak terlalu, saya belum melihat yang benar-benar clear ya, nanti saya akan bidik sektor apa, saya masih mesti lihat dulu ke depan ini kira-kira seperti apa chartnya. Saya sendiri sekarang kan lagi istilahnya minggir dulu lah gitu ya. Silakan. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi kalau secara chart masih ada nggak sih yang uptrend sih Pak? Ada aja. Saya sih patokannya IHSG dulu. IHSG sekarang lagi udah tembus SMA 200 semua, udah ke atas downtrend ya. Mungkin nyari yang uptrend masih ada, tapi kan pasti akan ke bawah juga. Tetap aja lah. Apapun kondisi IHSG kan selalu ada chart yang uptrend gitu ya. Tapi kan secara peluang kita untuk mencetak cuan kan pasti akan lebih kecil. Jadi itu saya ngomong peluang aja lah. Nggak mungkin kalau IHSG turun semua saham turun kan nggak juga. Pasti ada sektor-sektor yang diuntungkan. Nanti ada sektor ini udah mulai rugi, ada sektor lainnya yang diuntungkan. Pasti ada kayak gitunya. Nah, cuman saya belum nemu aja terus terang. Cuman secara probabilitas lebih enak kalau IHSG di atas 200 ya Pak. Probabilitas kita buat menangnya lebih gede ya. Kan kita kan probabilitas ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang, oh tapi ini jelek semua, enggak ya. Tapi ya secara probabilitas, memang kalau di IHSG di atas 200, ya kita peluang buat cuan tuh ya Pak. Kayak tahun kapan ya, beli apa juga untung ya. Nah ini kalau ini kan lagi begini, asem beli apa juga bisa rugi. 2020 Juli sampai Desember itu kan beli apa aja untung gitu kan. Lagi naik kan. Nah, betul. Nah itu view-nya kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah kalau dari Kobudi, silakan Kobudi. Masih di mute kok. Oke, thank you Pak. Oke, kalau saya sih mungkin ada
beberapa pertimbangan dulu ya. Satu ya soal IHSG dulu ya. Karena apa? Itu market direction ya. Kita boleh dibilang apa ya? Istilah kita kan market direction itu adalah segalanya. Jadi kalau market directionnya jelek, mau indeks ya, mau fundamentalnya sebagus apapun, mau trennya sekinclong apapun, tetap akan keseret kan oleh si marketnya kan. Tetapi memang teman-teman juga bisa perhatikan ya, tadi yang cerita bilang ya, kita lihat dari EBT itu memang trennya semakin mengarah, semakin lebih jelas ya, di mana undang-undang tentang EBT-nya sudah keluar. Jadi kebijakan-kebijakan mengenai EBT-nya udah lebih jelas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kalau tahun sebelumnya kan kita masih ngeraba ya, mau dikasih subsidi, mau diapakan, itu masih belum ada kejelasan dari pemerintah. Nah, kalau sekarang udah dalam bentuk undang-undang, itu mungkin akan menjadi lebih jelas. Nah, cuman ya tinggal kita lihat nanti kelanjutan dari pemerintahan yang akan datang ya. Kita lihat dulu 2023 lah ya. Nah, EBT satu. Jadi kalau EBT ya teman-teman mungkin bisa lihat beberapa saham yang cukup besar yang mulai mengarah ke EBT. Jadi kan misalnya PTBA lah, Indi lah ya. Itu mungkin akan menjadi perhatian saya juga, PTBA dan Indi. Kemudian ada mobil listrik ya. Mobil listrik ini juga sama ya. Kemarin sudah ada kebijakan mengenai subsidi yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mobil listrik ini dan motor listrik. Jadi masih hubungannya sama EBT. Jadi ya kalau lihat dari MOLIS ini, motor dan mobil listrik ini, kita cenderung masih melihat dari India. Ini mungkin tahun depan baru akan bangun pabriknya, tapi itu juga bisa kita perhatikan. Mungkin nanti kalau indeks turun ya mungkin India bisa kita dapat lebih murah lagi, akan lebih baik. Kemudian ada Astra International, cuman Astra ini baru keluarnya hybrid ya, jadi bukan benar-benar mobil listrik. Jadi itu mungkin yang bisa kita lihat. Kemudian kalau dari sisi sentimen krisis 2023, ini kan banyak cerita soal ekonomi akan gelap dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat dari sektoral rotasinya, jadi berarti kalau teman-teman bisa lihat peluang untuk kita bisa mungkin price in dulu ke arah resesinya. Nah biasanya untuk resesi, untuk di area keadaan ekonomi dalam keadaan resesi, itu ada beberapa sektor yang akan diuntungkan. Pertama adalah soal sektor consumer, karena apa, orang kalau walaupun dia krisis tetap butuh makan, jadi ya kita masih melihat sektor-sektor consumer itu masih akan cukup bertahan. Kemudian ditambah lagi dengan sentimen pemilu tadi yang cerita sama Pak Hendro bilang ya, berarti kan masih akan ada likuiditas yang ngeflow ke sana. Kemudian dari sektor retailnya sendiri, dari sektor retail kita melihat dari itu ya, kayak mungkin di tahun lalu kalau teman-teman ngikutin MAPI, bagaimana pergerakannya ke atas. Jadi dalam keadaan resesi, pengaruh untuk resesinya sendiri kan tidak untuk middle high ya. Middle high itu mungkin tidak terlalu pengaruh. Kemudian kenapa saya masih tetap melihat pada MAPI? Karena teman-teman juga bisa lihat pada keadaan sosial yang terjadi saat ini, di mana golongan milenial itu udah jauh lebih banyak dibandingkan dengan golongan saya dan Pak Hendro dan Cirita ya. Jadi kan dikit-dikit healing tuh, dikit-dikit healing, dikit-dikit nongkrong ya. Kalau bikin rumah juga harus ada tempat nongkrongnya ya, buat ngopi segala macam ya. Jadi kita ngelihat sektor yang masih ini ya, untuk yang middle itu mungkin masih akan cukup bertahan, walaupun memang ada penurunan sedikit. Nah, terus habis itu yang kedua yang dari sektor retail yang saya lihat itu sama, itu adalah di Ramayana. Jadi kalau dari teknikalnya sebenarnya cuma mau menunggu aja, dia mau ke atas atau ke bawah aja. Kemudian dari sisi, ini mungkin yang sekarang mungkin juga boleh diperhatikan adalah krisis pangan. Krisis pangan ini itu juga nanti akan berdampak kepada sektor konsumernya. Krisis pangan ini dilihat dari mana? Dilihat dari perang Ukraina dan Rusia. Kita tahu Ukraina itu sendiri adalah negara penghasil komoditas gandum dan sebagainya, itu yang notabene itu cukup banyak berhubungan dengan penduduk global ya. Itu sampai hari ini masih dalam keadaan perang, dan Februari ini udah genap 1 tahun nih.
Nah, dengan kondisi ini supply chain untuk bahan-bahan pangan itu pasti akan terganggu. Nah, gangguannya ke Indonesia apa? Gangguan ke Indonesia itu adalah salah satu makanan pokoknya kita, yaitu Indomie. Ya, Indomie itu 100% gandum, dan gandum itu impor, tidak bisa disubstitusi oleh bahan lain di Indonesia nih. Nah, itu juga teman-teman ya,